Tangan Muhammad Hatta berlumuran darah dalam peristiwa Madiun. Ditulis oleh Martin L. Dini hari 29 September 1948, Brigade 29 yang bermarkas di pabrik gula Rojo Agung Madiun meluncurkan senjata pasukan tak dikenal yang menggunakan ikat kepala merah dan bagai tengkorak. Pasukan tak dikenal ini dianggap mengancam keselamatan buruh dan tentara teritorial di Madiun yang dikenal sebagai Pro PKI. Sempat terjadi kontak senjata selama 2 jam yang menimbulkan korban 5 orang meninggal, 3 di pihak yang dilucuti, 2 di pihak Brigade 29. Ternyata pasukan tak dikenal ini gabungan dari divisi Siliwangi, Mobrik, GRR, dan Barisan Banteng. Sesudah dilucuti mereka dilepaskan. The Madiun Affair 11 November 1949, halaman 6. Aksi pelucutan senjata kemudian dilaporkan kepada pemerintah. Karena Residen Samadikun sedang berada di luar kota dan Wali Kota Purwosisworo mengaku sakit, Wakil Wali Kota yang bernama Supardi mengirim telegram kepada pemerintah pusat yang isinya, di Madiun terjadi pelucutan senjata oleh Brigade 29 atas Siliwangi dan Mobrik berhubung dengan kepergian kepala daerah. Untuk sementara pimpinan pemerintah daerah kami pegang. Keadaan aman kembali. Minta instruksi lebih lanjut. Laporan tertulis segera menyusul. Ditulis oleh Haji Mauli Sailan dari Revolusi 45 sampai dengan Kudeta 66 halaman 113. Pemerintahan pusat yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta mengabaikan laporan dari Madiun, malah menuduh PKI telah melancarkan pemberontakan. Hari itu juga Hatta mendesak Kolonel Abdul Haris Nasution menyiapkan rancangan aksi militer untuk menumpas PKI. Jenderal Sudirman meminta pemerintah jangan gegabah dan melakukan tindakan militer serta berusaha menawarkan solusi dengan cara menangkapi orang-orang yang dianggap terlibat peristiwa Madiun untuk diadili. Tetapi Hatta dan Nasution bersikeras memilih penyelesaian dengan jalan militer. Ditulis oleh MC Rickleff, Sejarah Indonesia Modern halaman 345. PKI tidak diberi kesempatan membela diri atas tuduhan Hatta. Tanggal 19 September itu, pemerintah menahan 200 tokoh dan aktivis PKI di Yogyakarta dan kota-kota lainnya. Sebagian di antaranya merupakan wakil-wakil PKI yang akan menghadiri sidang KNIP esok harinya. Kantor Pesindo, Sopsi, dan kantor-kantor berita sayap kiri seperti Revolusioner, Suara Ibu Kota, Buruh, Patriot, dan Bintang Merah diserang dan diduduki oleh tentara atas perintah Nasution. Koran Tempo tanggal 21 September 1948. Sidang KNIP tanggal 20 September 1948 dimanfaatkan oleh Hatta untuk meminta kuasa penuh dari KNIP selama 3 bulan untuk menumpas pemberontak dan mengatasi keadaan bahaya. Hari itu juga KNIP memberi kuasa penuh pada Hatta untuk menumpas PKI di Madiun. Dengan kekuasaan di tangannya, Hatta memerintahkan Nasution memimpin operasi penumpasan PKI. Hatta yang 5 hari sebelumnya menetapkan Solo sebagai wilayah darurat militer, menetapkan status yang sama untuk Jawa Timur. Peristiwa Madiun adalah teror putih yang dilancarkan oleh pemerintahan Muhammad Hatta terhadap golongan kiri di Indonesia. Tujuannya untuk melapangkan dan masuknya cengkeraman imperialisme ekonomi politik Amerika Serikat dan Belanda di Indonesia. Kesepakatan pembasahan golongan kiri dihasilkan dalam pertemuan Sarangan 21 Juli 1948 yang diadakan oleh pemerintahan Hatta dengan wakil pemerintahan Amerika Serikat, Mel Cochran dan Gerald Hopkins, serta Menteri Luar Negeri Belanda, Dick Steker. Bintang Merah, tahun 1951, halaman 39 sampai dengan 52. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari hasil kesepakatan Fox Contract yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Dagang Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Sumitro, dengan bankir Amerika Serikat, Matthew Fox, untuk membuka sumber-sumber di Indonesia guna perkembangan kapital Amerika dan Belanda, berupa ekspansi perdagangan dan hak monopoli. Syaratnya diadakan tindakan supaya rakyat Indonesia tidak mendapat kesempatan menolak dan harus menindas kaum komunis Indonesia. Delaware, 8 Desember 1948. Tidak seorang pun anggota Politbiro PKI berada di Madiun ketika aksi pelucutan senjata terjadi di sana. Musso Hamid Sarifuddin bersama sebagian besar anggota Politbiro sedang dalam perjalanan kampanye jalan baru menuju Purwodadi. Dengar kabar sudah genting, rombongan ini bergerak ke Madiun untuk menenangkan keadaan. Pukul 19.30 malam, mereka tiba di Madiun. Kedatangan Musso dan Amir Sarifuddin ke Madiun merupakan saat yang paling ditunggu oleh Hatta untuk menuduh keduanya memimpin pemberontakan. Hatta menyadari dirinya bukan seorang orator ulung yang mampu mempengaruhi rakyat untuk ikut menumpas PKI. Dia meminjam kewibawaan Presiden Soekarno untuk berpidato. Pukul 20 malam,
Soekarno berpidato di depan RRI Yogyakarta, meminta segenap rakyat mendukung pemerintah menumpas pemberontakan PKI. Tidak lupa, Hatta menggunakan Menteri Agama Maskur berpidato membangkitkan permusuhan umat Islam terhadap PKI. Tokoh Masyumi ini menyerukan supaya umat Islam bersatu melakukan perang sabil melawan PKI, musuh Allah dan musuh agama Islam yang telah mengkhianati Republik. Seruan perang sabil ini menjadi salah satu faktor penyebab para kiai dan santri turut melawan PKI. Tanggal 22 September 1948, Letnan Kolonel Soeharto yang mengaku diperintahkan oleh Panglima Besar untuk menyelidiki keadaan tiba di Madiun. Sesudah berkeliling, Soeharto menyaksikan keadaan di Madiun sama sekali berbeda dengan berita-berita yang beredar di ibu kota. Sebelum pulang ke ibu kota, Soeharto menandatangani surat yang menerangkan bahwa di Madiun tidak terjadi pemberontakan. Soeharto juga membawa sepucuk surat dari Amir Syarifuddin yang isinya meminta supaya Presiden Soekarno menyelesaikan persoalan di Madiun secara damai. Namun kedua pucuk surat itu tidak pernah sampai tujuan. Karena pemerintahan setempat tidak bisa dijadikan sandaran membela PKI dari tujuan kejahatan, PKI mengajak rakyat dan unsur-unsur politik di Karasidenan Madiun merancang alat bela diri. Tanggal 24 September 1948, dibentuk Front Nasional Daerah Madiun. Harjono terpilih sebagai Ketua Front Nasional Komite Daerah Madiun, Sumarsono sebagai Gubernur Militer Madiun, Joko Suyono sebagai Komandan Militer Daerah Madiun, Abdul Muthalib sebagai Residen Madiun dengan Wakil Sakirman, Supardi sebagai Wali Kota Madiun. Bupati-bupati di Karasidenan Madiun ikut diganti. The Madiun Affair halaman 8. Antara tanggal 19 September 1948 sampai terbentuknya Front Nasional Daerah Madiun, tidak ada kekacauan di Madiun. Tetapi di desa-desa sekitar Magetan, pemuda-pemuda berseragam hitam berkat kepala merah yang datang dari Solo melakukan penggedoran, meneror rakyat, termasuk para kiai dan santri. Mereka adalah anak buah Wardi, pengikut Tan Malaka yang menyaru sebagai anggota PKI. Sesudah tentara pemerintah mendekati Madiun, para kiai dan santri mendapat kekuatan melawan PKI. Disitulah terjadi benturan antara kiai dan santri dengan PKI. Di kedua belah pihak jatuh korban. Sumarsono, 12 Agustus 2013. Menurut PKI, perang saudara akan melemahkan kekuatan Republik. Situasi ini akan dimanfaatkan oleh Belanda untuk melancarkan agresi militernya. PKI memutuskan lebih baik bersiap-siap menghadapi ancaman serangan Belanda di garis demarkasi. Tanggal 30 September 1948, PKI melakukan long march menuju demarkasi Godong Purwodadi. Namun pasukan pemerintah tetap melancarkan pengejaran. Tanggal 31 Oktober 1948, musuh tertembak mati dalam sebuah kontak senjata di Semanding, Ponorogo. Mayatnya dibawa ke alun-alun kota dan dibakar di hadapan penduduk. Tulis Suhoki, orang-orang di persimpangan kiri jalan, halaman 51. Tanggal 1 Desember 1948, Amir Syarifuddin, Suretno, Harjono, beserta 800 orang pengikut dan pasukannya tertangkap di rawa-rawa Kelambu. Pengejaran terhadap PKI pun dihentikan. Tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer 2 terhadap Republik Indonesia. Sesaat sebelum tentara Belanda menyerbu kota, di Istana Negara berlangsung rapat darurat kabinet membahas nasib para pimpinan PKI yang ditahan. Hatta mengambil keputusan voting. Dari 12 menteri yang hadir, 4 orang meminta supaya para pemimpin PKI, Amir dan kawan-kawan ditembak mati. 4 orang menolak, sedangkan 4 lainnya abstain. Presiden Soekarno mengeluarkan veto, menolak hukuman mati bagi para pimpinan PKI yang ditahan. Nyatanya, Amir dan kawan-kawan ditembak. Tulis FKN Harahap, Amir Syarifuddin, 10 Februari 1971, halaman 26. Pembunuhan tanpa proses peradilan terhadap tahanan PKI juga terjadi di daerah lain. Di penjara Magelang, Letnan Kolonel Sarbini dan pasukannya menembak 41 tahanan PKI. Setelah menganggap seluruh tahanan meninggal, mayat-mayat mereka dikumpulkan lalu dibakar. Koran Merdeka, 27 Desember 1948. Pemimpin Front Nasional Daerah Pati, Dr. Wiro Reno, ditembak mati dalam keadaan terikat di bawah pohon beringin tepat di tengah alun-alun Kota Kudus. Tanggal 20 sampai dengan 21 Desember 1948, CPM mengeksekusi 130 tahanan PKI di Besuki. Dalam pembersihan di kota-kota lain, ditangkap sekitar 35.000 orang yang dituduh anggota atau simpatisan PKI. Jumlah yang tewas selama peristiwa ini berlangsung tidak diketahui, tetapi diperkirakan sedikitnya 8.000 orang menjadi korban.
Tulis MC Rikler, Sejarah Indonesia Modern, halaman 346. Muhammad Hatta adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas korban dalam peristiwa Madiun, baik di pihak PKI maupun pendukung pemerintah. Hatta adalah pemicu konflik antara Kiai Santri dengan PKI di Madiun. Koran Daily Worker terbitan 8 Desember 1948 menyebutkan Hatta telah menebarkan perang agama, mempertentangkan agama Islam dengan filsafat materialisme untuk menebarkan kemarahan umat Islam terhadap PKI dan mempergunakan bandit-bandit Tan Malaka melakukan provokasi kasar yang membuat PKI melakukan perlawanan. Tidak ada niat Hatta untuk menyelesaikan peristiwa Madiun secara baik-baik. Hatta mengabaikan laporan aksi pelucutan senjata dari Madiun dan tidak memberi kesempatan kepada PKI menjelaskan persoalan sebenarnya. Usul Panglima Besar mengenai penyelesaian persoalan di Madiun secara hukum juga ditolak oleh Hatta. Laporan Domini FKN Harahap yang berada di Madiun antara tanggal 9 sampai dengan 30 September 1948 yang menyatakan di Madiun sama sekali tidak terjadi coup. Juga masukan dari Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Surya Dharma supaya menghentikan operasi militer terhadap Madiun ditolak oleh Hatta dengan alasan selaku Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan telah diserahkannya segala kuasa militer kepada pimpinan Angkatan Darat lantaran negara telah dinyatakan berada dalam keadaan darurat. Penetapan darurat militer atas wilayah Solo dan Jawa Timur merupakan pembenaran bagi tentara untuk membunuh atas nama negara supaya tangan Hatta tidak terlihat berlumuran darah, sekaligus menghindari campur tangan Panglima Besar terhadap keputusan pemerintahan militer di kedua wilayah tersebut. Ada yang berpendapat peristiwa Madiun sudah diselesaikan secara hukum. Alasannya, pada 7 September 1949, Menteri Kehakiman Susanto Tirtoprojo mengeluarkan surat keputusan berbunyi, para aktivis yang terlibat pemberontakan Madiun tidak akan dituntut, kecuali bagi mereka yang terbukti melakukan tindakan kriminal. Alasan ini tidak kuat, sebab tidak ada pengadilan terhadap kasus peristiwa Madiun. Tanggal 20 September 1950, Kepolisian Karesdenan Surakarta mengeluarkan surat keterangan eksekusi terhadap pimpinan PKI di Ngalian. Surat bernomor PAM-814-KTR. Tangan Muhammad Hatta berlumuran darah dalam peristiwa Madiun. Ditulis oleh Martin L. Dini hari 29 September 1948, Brigade 29 yang bermarkas di pabrik gula Rojo Agung Madiun meluncurkan senjata pasukan tak dikenal yang menggunakan ikat kepala merah dan bagai tengkorak. Pasukan tak dikenal ini dianggap mengancam keselamatan buruh dan tentara teritorial di Madiun yang dikenal sebagai Pro PKI. Sempat terjadi kontak senjata selama 2 jam yang menimbulkan korban 5 orang meninggal, 3 di pihak yang dilucuti, 2 di pihak Brigade 29. Ternyata pasukan tak dikenal ini gabungan dari Divisi Siliwangi, Mobrik, GRR, dan Barisan Banteng. Sesudah dilucuti mereka dilepaskan. The Madiun Affair 11 November 1949, halaman 6. Aksi pelucutan senjata kemudian dilaporkan kepada pemerintah. Karena Residen Samadikun sedang berada di luar kota dan Wali Kota Purwosiswayo mengaku sakit, Wakil Wali Kota yang bernama Supardi mengirim telegram kepada pemerintah pusat yang isinya, di Madiun terjadi pelucutan senjata oleh Brigade 29 atas Siliwangi dan Mobrik berhubung dengan kepergian kepala daerah. Untuk sementara pimpinan pemerintah daerah kami pegang. Keadaan aman kembali. Minta instruksi lebih lanjut. Laporan tertulis segera menyusul. Ditulis oleh Haji Mauli Sailan dari Revolusi 45 sampai dengan Kudeta 66 halaman 113, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 1948, pemerintah memberikan hukuman mati secara militer terhadap 11 orang yang tersangkut peristiwa Madiun. Surat keterangan ini tidak mempertanggungjawabkan segi hukum dari eksekusi mati. Hari itu juga A.M. Tambunan, anggota parlemen dari Partai Kristen Indonesia, bersama Nyonya Mudikdo, PKI, menyatakan 5 hal pada pemerintah. 1. Siapakah yang dimaksud dengan pemerintah dalam surat tersebut di atas? 2. Dapatkah pemerintah memberikan hukuman secara militer itu? 3. Pengadilan manakah yang mengadili 11 orang itu? 4. Bagaimana bunyi keputusan vonis itu? 5. Apakah tujuan jaksa tentara, dan berdasarkan pasal-pasal mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara?
AM Tambunan kembali mengajukan pertanyaan yang sama dalam sidang parlemen tanggal 23 Januari 1951. Tetapi baik PKI maupun masing-masing keluarga belum pernah diberitahu tentang proses verbal terhadap 11 pimpinan PKI tersebut. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepolisian Surakarta tersebut bahkan tidak pernah diberikan kepada masing-masing keluarga korban. MR Siregar, Tragedi Manusia dan Kemanusiaan, Holocaust terbesar setelah Nazi, halaman 41. Karena tidak diselesaikan secara tuntas, isu pemberontakan PKI 1948 seringkali dimunculkan oleh lawan-lawan PKI antara tanggal 4–10 September 1953, harian abadinya Masyumi dan harian pedomannya PSI, berulang-ulang menulis tentang kekejaman PKI dalam peristiwa Madiun dan meminta pemerintah supaya memperingati peristiwa ini sebagai hari berkabung nasional. Tanggal 13 September 1953, Aidit membalas tulisan-tulisan tersebut dengan pernyataan, dalam peristiwa Madiun, tangan Hatta, Sukiman, Nasir TS berlumuran darah. Pernyataan ini berujung ke pengadilan. Aidit dituduh sengaja menghina dan menyerang kehormatan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Di muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta, tanggal 24 Februari 1955, Aidit membacakan pembelaan berjudul DN Aidit menggugat peristiwa Madiun. Aidit meminta jaksa penuntut menghadirkan Hatta sebagai saksi supaya Hatta membuktikan bahwa tangannya tidak berlumuran darah dalam peristiwa Madiun. Namun jaksa menolak pembuktian yang mau diajukan oleh Aidit dan mencabut dakwaan pasal 310 dan 311 KUHP. Yayasan Pembaruan Konfrontasi Peristiwa Madiun 1948, Peristiwa Sumatera 1956, halaman 7. Artinya, riwayat tangan Hatta yang berlumuran darah dalam peristiwa Madiun tidak mau diungkap secara terang. Demikian Kura-Kura Laskar Lambe Sundel.